Leadership bukanlah membuat pemikiran semua orang menjadi sama, tetapi mengarahkan pemikiran yang berbeda pada tujuan bersama. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sofia Pertamawati. Saya adalah mahasiswi dari Al-Ketigani College Purwakarta. Seperti yang saya katakan tadi, pada video kali ini saya akan membahas tentang perbedaan. Perbedaan yang saya maksud bukanlah tentang pemikiran, tetapi saya akan menganalisis perbedaan antara kantor konvensional dan kantor virtual. Yang penasaran, kita simak sampai selesai. Oke guys, sebelum masuk ke pembahasan, di sini saya mau menjelaskan kenapa saya akan berbicara tentang analisis perbedaan kantor konvensional dan kantor virtual. Nah, karena di sini saya itu sedang belajar tentang manajemen office administration atau biasa kita sebut dengan MOA. Jadi di manajemen office administration ini ada sub di mana kita itu harus bisa menganalisis perbedaan antara kantor konvensional dan kantor virtual itu. Nah, ini adalah dosen pembimbing saya pada materi manajemen office administration. Saya mohon izin kepada Ibu Dian Ika Pramayanti, SPTMSI, untuk menjelaskan dan menganalisis perbedaan antara kantor konvensional dan kantor virtual. Nah, lanjut pada selanjutnya di sini ada outline, itu ada beberapa sub yang akan kita bahas nanti. Yang pertama di sini ada definisi, visualisasi kantor, analisis perbedaan utama, kelebihan, kekurangan. Kita langsung lanjut saja pada definisi. Nah, jadi di dalam kantor itu terbagi dua. Ada kantor fisik dan ada kantor non-fisik. Nah, kita akan membahas tentang kantor fisik dulu atau disebut dengan kantor konvensional. Mungkin sebenarnya kita belum tahu ya apa itu kantor konvensional, tapi kalau misalkan aku sudah jelaskan, kalian bakal paham karena kantor konvensional itu adalah kantor yang pada umumnya sering kita lihat gitu. Jadi kantor konvensional ini adalah kantor fisik yang dimana kita itu berhak atas gedungnya, ataupun dalam gedungnya, kita juga bisa mendesain ulang gedung tersebut sesuai keinginan kita, karena itu gedung itu sudah menjadi hak kita. Sedangkan untuk kantor virtual, seperti yang kita dengar ya, kantor virtual itu berarti kantor berbasis digital. Mungkin ada yang baru pernah dengar, mungkin juga ada yang baru dengar sekarang. Apa itu kantor virtual? Jadi kantor virtual ini adalah kantor non-fisik, yang dimana kita tuh cuman nyewa alamat gedungnya saja. Kita nggak ada hak untuk gedungnya, enggak. Tapi kita cuman ada hak dari alamatnya saja. Loh, kok bisa? Nah, jadi contohnya gini. Keseringan kita tuh males, kita mau bekerja tapi kita males buat bangun pagi atau buat mandi pagi. Kita males buat itu. Nah, di sini ada kantor virtual yang dimana kita itu bisa bekerja di mana saja. Menyewa alamatnya, misalkan alamatnya di Darangdan gitu. Kita menyewa kantor alamatnya saja di Darangdan gitu. Tapi kita bekerjanya di mana? Kita bekerjanya bisa di mana saja. Kita bisa bekerja di rumah, di kamar sambil rebahan, atau mungkin di kafe sambil nongkrong, kemudian juga di pantai sambil liburan. Nah, itu memang keunggulan dari kantor virtual itu, kita bisa bekerja sambil menikmati kehidupan. Nah, tentunya tapi pasti ada plus minusnya ya. Kita akan membahas nanti itu. Jadi, intinya kantor konvensional dan kantor virtual itu adalah, kalau kantor konvensional itu kantor fisik, kalau kantor virtual itu kantor non-fisik. Konvensional kita berhak atas gedungnya, kantor virtual kita hanya berhak pada alamatnya saja.
Oke, kita akan lanjut pada pengenalan gambar-gambar antara kantor konvensional dan kantor virtual. Seperti apa? Nah, ini yang pertama ada tentang bentuk atau bangunan kantornya. Untuk yang sebelah kiri teman-teman, nah di sini ada kantor konvensional. Jadi kantor konvensional itu cirinya kantornya itu lebih umumnya bertingkat. Ada juga yang nggak bertingkat, cuman ukurannya itu lebih besar, lebih luas. Nah, itu untuk ciri umumnya ya. Nah, kemudian untuk kantor virtual, biasanya kita hanya menggunakan satu ruangan saja. Kita menyewa alamatnya untuk menjadi kantor virtual. Lanjut gambarnya, gambar selanjutnya itu tempat bekerja. Nah, ini yang saya katakan tadi, ini untuk kantor konvensional yang dimana para pekerja itu bekerja seperti ini. Mereka datang ke gedungnya, mereka harus berpakaian rapi, harus datang tepat waktu, seperti itu. Dan ini adalah tempat mereka bekerja. Nah, seperti ini. Kemudian jika kita bandingkan pada kantor virtual, ini kita lihat kantor virtual ini sedang bekerjanya tidak di satu gedung gitu, jadi bebas di mana saja. Kemudian yang ketiga, ini ada komunikasi, yaitu cara bagaimana kita bekerjanya. Kalau yang tadi yang kedua ini tempat bekerjanya, ini cara bekerjanya seperti apa? Oke, ini kebalik ya, maaf sebelumnya ini kebalik. Nah, foto yang sebelah kanan dulu, nah itu adalah kantor konvensional, yang dimana kita ini bertemu langsung dengan rekan-rekan kerja kita, dan kita juga berinteraksi langsung, kita saling ngobrol, saling sapa mungkin ya, dengan secara langsung gitu. Kecuali kita bandingkan dengan kantor virtual, yang dimana kita itu hanya bisa memandang layarnya saja. Layar dengan gambar-gambar teman kerja kita. Jadi kita nggak melihat langsung, kita melihatnya di layar gitu. Seperti mungkin zaman sekarang itu metode hybrid ya. Jadi bekerja di mana saja dengan cara mengobrolnya itu lewat layar. Lanjut, kita akan menjelaskan analisis perbedaan utama ya. Dari segi apa kita akan membedakannya? Di sini ada dari yang pertama ada dari lokasi kerjanya. Dari lokasi kerjanya yang pertama, nah untuk sebelah kiri itu untuk kantor konvensional, kemudian yang sebelah kanan itu untuk kantor virtual. Nah, untuk kantor konvensional lokasinya memang tetap ya. Lokasinya tidak di mana-mana gitu. Jadi kalau misalkan gedungnya ada di situ ya udah kita bekerja di situ. Nah, kecuali kalau misalkan kantor virtual ini di mana saja. Di mana saja itu memang benar-benar di mana saja kita bisa bekerja. Seperti yang saya tadi bilang, kita bisa bekerja sambil tiduran, rebahan, ngopi, ngobrol bareng teman, kita bisa melakukan itu di kantor virtual. Tapi jangan kalian gunakan itu di kantor konvensional karena keduanya itu beda-beda aturan ya guys. Lanjut pada jam kerjanya. Nah, jam kerja kantor konvensional itu tetap ya. Mereka itu kalau misalkan aturannya dari jam 6 sampai jam 4, mungkinnya jam 4 sore, nah itu tiap harinya seperti itu. Dari hari Senin sampai Minggu mungkinnya mereka bekerja dari jam 6 sampai jam 4. Tidak berbeda-beda. Tidak mungkin hari Senin mereka bekerja dari jam 6 sampai jam 4, terus Selasanya sampai jam 9 gitu, nggak mungkin ya. Mereka cara jam kerja mereka itu tetap. Kecuali kalau misalkan untuk kantor virtual itu baru fleksibel. Mereka nggak ngatur tentang jam kerjanya. Ya karena memang namanya di mana saja dan mungkin kapan saja. Kita bisa, mungkin bekerja kita bisa tengah malam,
atau di pagi buta, atau juga di sore hari, jadi nggak nentu gitu. Kadang juga kita cuman bekerja 2 jam, atau 4 jam, istirahat dulu, nanti kita bekerja lagi gitu. Terus untuk komunikasinya, nah untuk kantor konvensional ini tatap muka langsung ya, seperti saling menyapa, saling mengobrol gitu kan langsung. Kalau digital itu tentunya kita hanya menatap layar muka mereka gitu kan, kita tidak melihat langsung mereka. Dan kemudian untuk biaya operasionalnya nih, memang jika kita bandingkan untuk biaya operasionalnya itu lebih tinggi pada kantor konvensional. Nah, sedangkan untuk kantor virtual itu rendah karena apa? Karena memang mereka itu kan hanya menyewa gedung saja gitu. Mereka bisa menyewa, menyewa alamatnya kan, maaf, menyewa alamatnya saja, misalkan setahun itu harganya sekian juta, gitu kan. Nah, sedangkan kantor konvensional ini mereka itu punya hak atas gedungnya, jadi mereka itu harus merenovasi kerusakannya, kemudian memperbaiki apapun, menambahkan sesuatu mungkin ya. Nah, kalau kantor virtual itu kan enggak, kita bisa milih, alamatnya di mana saja, kemudian kita hanya memberikan uangnya saja. Untuk fasilitasnya itu bukan urusan kita. Kemudian rekrutmennya itu kalau untuk kantor konvensional itu memang terbatas geografis ya. Jadi kalau misalkan kan nggak mungkin ya kita nerima karyawan gitu dari kita bekerja kita nerima lowongan di Purwakarta misalkan, terus ada yang ingin bekerja, mereka ini alamatnya di Sulawesi Selatan, kan nggak mungkin ya mereka bolak-balik ke sini gitu kan. Nah, kalau misalkan untuk kantor virtual bersifatnya global, karena mereka bekerjanya di mana saja, kemudian jam kerjanya fleksibel, jadi mereka bisa merekrut karyawan itu dari berbagai daerah. Seperti itu. Itu untuk analisis perbedaan utama. Kita lanjut. Nah, kelebihan dan kekurangan kantor konvensional. Nah, kita lanjut saja pada kelebihan dari kantor konvensional yang pertama yaitu komunikasi efektif. Tentunya ya, karena kantor konvensional itu adalah kantor yang harus kita kunjungi tiap hari, yang harus berangkat pagi, berpakaian rapi, bertemu orang-orang, ya kan? Kita itu pasti menyapa, pasti ada lah berbicara gitu kan. Kalau misalkan kita bertemu seseorang itu, jadi komunikasinya itu akan lebih efektif ya. Kalau misalkan ada apa-apa, kan kita langsung komunikasikan di situ. Kemudian yang kedua ada kontrol dan supervisi. Nah, kelebihannya memang kita bisa mengontrol pada kegiatan-kegiatan tertentu ya. Kita bisa melihat suasananya seperti apa, apakah ada masalah atau tidak. Kita bisa mengontrol karena kita masuk, karena kita ada di gedung tersebut gitu. Dan supervisi juga. Kita bisa membimbing, kita bisa memimpin secara langsung dan mungkin lebih enak ya kita bisa berhadapan dengan karyawan-karyawan kita gitu kan. Nah, fasilitasnya tentu lengkap ya. Tapi dalam fasilitas lengkap itu seperti tadi ada biaya yang cukup tinggi dikeluarkan. Ya, untuk kekurangannya biaya operasional tinggi ya. Karena fasilitas tinggi, tentunya biaya operasional juga tinggi ya kan? Karena banyak aset yang masuk, tentunya banyak pas juga yang keluar. Untuk selanjutnya, keterbatasan geografis. Ini sudah saya jelaskan tadi ya. Kemudian tidak fleksibel. Ya, tidak fleksibel itu waktunya tetap teratur gitu. Kita lanjut pada Nah, ini adalah kelebihan dan kekurangan pada kantor virtual. Di sini saya ngambil dua contoh saja ya.
Mungkin memang banyak perbedaannya, di sini saya hanya mengambil 3. Garis hijau ini itu adalah kelebihannya. Yang pertama ada produktivitas. Tentu ya, karena kita ini bekerja di mana saja gitu kan, dan mungkin yang hanya kita butuhkan itu adalah wifi ya, dan data internet itu yang kita butuhkan. Jadi mau kita sedang ngapain juga, kalau misalkan ada kerjaan mendadak itu kita bisa langsung tahu gitu kan, karena lewat internet itu. Kemudian yang kedua ada efisiensi biaya. Ya, seperti yang tadi saya katakan juga, karena kita itu hanya menyewa alamatnya saja, berarti kita itu hanya mengeluarkan uang itu untuk menyewa alamat, ya kan? Tidak untuk membeli fasilitas yang lainnya. Dan untuk kerusakan gedung itu juga kan ditanggungjawabkan oleh penyewa. Kemudian yang ketiga, fleksibilitas tinggi. Ya, tidak tetap gitu kan, sangat tinggi. Kita pokoknya fleksibilitas itu kita bisa benar-benar bersantai banget gitu kan dalam kantor ini. Kemudian yang kekurangannya, yang pertama ada keamanan dan teknologi, karena di kantor virtual itu semuanya berbasis teknologi, data kita, data kantor, semuanya ada di internet, ada di dokumen, diarsipkan di Google Drive gitu kan, kalau zaman sekarang. Nah, itu keamanan dan teknologi itu jadi kekurangannya. Karena apa? Karena banyak juga zaman sekarang yang bisa membobol keamanan teknologi kita gitu. Ya, yang kedua ada tergantungan teknologi, karena tiap hari kita pasti berhadapan dengan teknologi ya kan, dengan laptop, dengan HP, dengan komputer, kita tiap hari bekerja dengan menatap layar. Kemudian ada manajemen dan controlling. Karena kita bekerja di mana saja, jadi si pemimpin perusahaan juga, si pemimpin kantor tidak bisa mengontrol aktivitas kita, ya kan? Karena kita juga tidak bertatap muka dengan orang-orang. Itu untuk kelebihan dan kekurangan pada kantor virtual. Nah, oke, cukup sekian yang dapat saya jelaskan. Kita bisa diskusi jika kita bertemu, atau kalian juga bisa komen. Akhir kata, keraguan adalah awal dari kebijaksanaan. Oke, jadi itulah yang bisa saya jelaskan. Semoga kalian paham, dan jika ada yang bertanya, silakan kalian bertanya di kolom komentar. Terima kasih telah menonton sampai selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.